Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Sungkono Sirtayat, sebagai pengampu mata pelajaran pemrograman dasar. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajarannya. Baiklah, kita masuk ke materi bab 2, yaitu seleksi, dengan tujuan pembelajaran itu yaitu mengenal penggunaan statement seleksi switch else, mengenal penggunaan operator logika dan OR. Baiklah, itu ada poin 2.1 menggunakan statement switch case. Langsung saja kita buka aplikasi NetBeans, di mana aplikasi NetBeans ini adalah yang digunakan untuk melakukan coding pemrograman Java, pemrograman bahasa Java. Baiklah, ini adalah NetBeans 8.2. Kita buat project baru, yaitu klik file, lalu new project. Setelah new project, kita pilih Java application. Klik buat. Terus kita beri nama projectnya, yaitu seleksi bab 2, seleksi lalu kita uncheck create main class agar lebih mudah nanti dalam pembuatannya, lalu klik OK. Selanjutnya, setelah project terbuat, kita langsung membuat new class-nya dengan klik kanan source package-nya, klik kanan new Java class, beri nama Java class-nya. Untuk materi dalam modul tadi kita buat dulu, yaitu switch case. Jadi kita beri nama dari nama switch case. Switch underscore case, karena dalam penulisan judulnya tidak boleh menggunakan spasi, jadi untuk spasi kita buat underscore lalu finish. Nah, sudah terdapat jendela untuk pengodingannya. Kita hapus saja, itu hanya sebuah komen. Kita seperti lihat bahan modulnya, kita split screen dulu. Oke, kita atur agar lebih mudah dalam membuat projectnya. Kita akan melakukan proses seperti yang ada pada modulnya. Oke, kita atur dulu split screen-nya agar lebih mudah dalam mengerjakannya. Baiklah, kita mulai dengan mengetik, yaitu public static void-nya yang di dalam public class-nya. Kan sudah terbuat public class tersebut, lalu kita tambahkan script coding, yaitu public class public static void-nya dengan mengetik psvm lalu diketik tab, ditekan psvm, ditekan tab, maka akan keluar seperti yang ada pada dalam layar projectnya, yaitu kita langsung lanjutkan, yaitu scanner input sama dengan new lalu scanner dalam kurung system.in. Jangan lupa di akhir dari
semua sudah di akhir baris sebuah diberikan titik koma. Nah, itu ada warning. Nah, warning itu mengartikan kita harus menambahkan sebuah Java Util Scanner agar scanner yang ada yang kita gunakan berfungsi. Jadi scanner itu tadi kan menurut inputan kita. Jadi dia akan men-scan setiap inputan kita. Nah, sekarang kita buat variabel integer. Yaitu yang pertama adalah integer golongan, yang kedua adalah double gaji. Di sini kita buat double gajinya sama dengan 0. Jadi nilai awal dari variabel double gaji sama dengan 0. Selanjutnya kita print sistem print out untuk memasukkan sebuah output sebuah kata-kata untuk kita memasukkan sebuah input. Nah, seperti itu. Kita masukkan golongan dari program kita. Karena ini adalah sebuah aplikasi penunjuk gaji sebuah golongan dalam perusahaan. Nah, selanjutnya masukkan golongan ini hanya sebuah string, hanya sebuah penanda. Tadi kan kita menggunakan scanner. Selanjutnya jadi sistem print. Nah, print ln tadi saya hapus. Jadi print saja karena nanti biar lebih bagus inputannya itu berada di samping dari perintah memasukkan golongan tadi. Selanjutnya di bawah sistem out print kita masukkan golongan sebagai inputan. Next integer ini menandakan kalau yang diinput adalah sebuah variabel integer. Dalam kurung titik koma. Selanjutnya, baris selanjutnya yaitu kita menggunakan switch-nya. Switch ini adalah sebuah kondisi, bisa disebut seleksi, bisa disebut sebuah kondisi. Switch golongan ini adalah dalam kurungnya. Nah, biar lebih baik kita tata agar jelas bahwa yang ada di dalam static void itu adalah itu, di dalam switch adalah itu, biar mudah. Selanjutnya kita ketik case 1, yaitu kasus satunya gaji sama dengan 1 juta. Titik 2 break. Lalu titik koma. Nah, kita copy saja. Break itu menandakan kalau untuk menghentikan sebuah case itu. Jadi setiap case itu harus diakhiri dengan break. Atau jeda. Tetapi nah, seperti itu. Selanjutnya kita print f untuk outputnya. Untuk outputnya kita masukkan lagi perintah, yaitu sistem out print. Nah, kenapa tidak bisa dengan perintah shout lalu ketik tab. Nah, sudah muncul. Jadi kita buat keterangannya. Ini sebuah string, hanya sebuah string.
memiliki gaji sebesar titik 2. Lalu di luar dari titik 2 tadi kita masukkan variabel yang dimasukkan, yang dimaksud, yang di outputkan, yaitu gaji. Nah, seperti itu. Oke, kita koreksi codingan kita, yaitu pertama public class, switch case, public static, void, ya, ada sebuah scanner, ada integer, variabel integer golongan, variabel double gaji sama dengan 0. Selanjutnya sistem outprint sebagai inputannya, masukkan golongan sama dalam kurung 1 sampai 4. Titik 2, lalu ada case-nya, gaji 1, gaji 2, gaji 3, dan gaji 4. Lalu kita outputkan hasilnya. Selanjutnya kita run aplikasinya. Oke, klik sebuah kelasnya, klik kanan, lalu run file. Kita tunggu ya. Kita tunggu NetBeans mengeran hasil codingan kita. Nah, seperti itu outputnya. Masukkan golongan, yaitu pilihannya 1 sama dengan 4. Nah, seperti yang kita codingkan tadi, perintah masukkan inputan tadi. Nah, kita ketik 2, maka akan keluar yaitu case yang kedua, yaitu gaji sebesar 2 juta. Nah, seperti itulah switch case. Itu seperti terdapat pada sistem outprint sebagai outputnya tadi, yaitu memiliki gaji sama dengan plus variabel gaji. Nah, kita ulang lagi. Kita ulang dari awal tadi lagi. Maka akan keluar perintah untuk memasukkan golongan pilihan 1 sama dengan 4 sampai dengan 4. Nah, seperti itu. Lalu kita masukkan golongan 4, gaji sebesar 4 juta. Nah, untuk poin 2.1 yang kita kerjakan sudah selesai dalam penggunaan statement switch case. Baiklah, kita lanjutkan ke poin selanjutnya, yaitu operator logika AND OR. AND OR. Nah, kita ikuti saja perintahnya. Kita buat sebuah kelas baru dalam project bab 2 seleksinya. New, klik package-nya, new class, lalu kita beri nama logika AND OR. Lalu kita klik finish. Maka akan keluar jendela untuk pengodingan kita pada Java class yang lainnya. Kita mulai. Kita ketik lagi PSVM, lalu kita tab. Nah, langsung secara otomatis muncul seperti itu. Kita tata dalam kurungnya agar lebih mudah dalam pengodingannya. Selanjutnya kita ikuti scanner input new scanner dalam kurung system.in. Ini sebagai pembaca inputnya. Nah, sebagai pembaca inputnya, yaitu scanner dalam kurung
sistem dot in titik koma. Nah, ada peringatan, ada warning, kita klik saja. Nah, kita harus memasukkan input Java Util scanner-nya agar scanner itu bisa berfungsi. Selanjutnya kita masukkan variabel. Variabel pertama yaitu integer bernama semester. Variabel kedua yaitu double bernama IPK. Selanjutnya kita masukkan variabel string. String ini sebuah variabel berbentuk char. Berbentuk huruf yang tidak ada nilainya, tidak bisa dijumlahkan. String adalah variabel tersebut. Sementara integer dan double itu ada nilainya, bisa dijumlahkan. Biasanya berbentuk angka. Oke, kita sudah membuat 3 variabel. Selanjutnya kita masukkan perintah untuk memasukkan inputnya. Kita masukkan inputan berupa semester sekarang, perintah semester sekarang. Inputan berupa semester. Nah, seperti yang tadi, kita masukkan inputan tadi yang diinputkan berupa semester, yaitu berupa variabel semester. Semester sama dengan input next integer titik koma. Selanjutnya perintah yang kedua untuk memasukkan IPK terakhir. IPK terakhir. Kita ketik di bawahnya, inputannya berupa variabel IPK sama dengan input ada yang salah, yaitu semester itu salah. Nah, sangat sensitif sekali, jadi hanya salah satu huruf saja akan salah. Nah, ini selanjutnya kita next double karena berdasarkan nama variabel tadi yaitu variabel double, jadi kita buat next double. Karena variabel integer kita gunakan next integer. Jadi seperti itu untuk mendeteksi inputan tadi yang dimasukkan itu inputan sebagai variabel apa. Nah, yang akan kita gunakan. Variabel tersebut yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita ketik if kondisi jika semester lebih sama dengan 5 dan IPK lebih atau sama dengan 3,25, maka dalam kurung status variabel string tadi status sama dengan diterima. Nah, titik koma. Selanjutnya else itu adalah jawaban lain selain dari lebih dari 5, semester lebih dari 5, dan IPK selain dari lebih sama dengan 3,25. else-nya status ditolak. Nah, sebentar, ada yang salah, ada warning.
Warningnya apa? Kita cari. Kita cari warningnya berupa apa. Nah, ini ada spasi antara if. Nah, oh ada lagi. Masih ada lagi. Oke, ada kurung yang keliru. Bukan. Ada titik. Nah, koma itu menggunakan titik, bukan menggunakan koma. Jadi 3.25. Nah, selanjutnya kita buat else-nya dari if tadi. Status sama dengan ditolak. Nah, jadi selain nilai semester lebih sama dengan 5 dan IPK lebih atau sama dengan 3,25, maka status akan ditolak. Nah, selanjutnya kita print out, kita buat outputnya, yaitu beasiswa Anda. Nah, kita masukkan variabel yang kita gunakan, yang kita outputkan, yaitu status, berupa statusnya. Oke, kita cek lagi. Tadi ada 3 variabel. Nah, ini sebentar. Ini kita gunakan print. Nah, kalau print ln tadi kan inputannya ada di bawah perintahnya. Kalau print saja itu ada di sampingnya. Nah, jadi lebih mudah. Nah, kita coba saja. Kita coba outputnya seperti apa. Yang berbeda antara print dan print ln. Nah, oke, kita cek lagi. Sudah ada 3 variabel. Ada 2 inputan berupa semester dan IPK. Lalu ada kondisi jika lebih sama dengan 5, semester lebih sama dengan 5, dan IPK lebih sama dengan 325, maka statusnya akan diterima. Jika tidak sama dengan itu, maka status akan ditolak. Oke, kita klik kanan, kita run. Akan muncul semester sekarang, inputan berupa semester sekarang. Kita ketik saja semester 3 IPK. Nah, itu bila menggunakan print ln akan seperti itu. Inputannya berada di bawah dari perintahnya. Berbeda dengan print. Kita ketik 3,35. Setelah beasiswa Anda ditolak. Karena apa? Karena semester sekarang itu kurang dari 3. Nah, itu. Semesternya itu 3, tidak sama dengan if tadi yang lebih dari sama dengan 5. Nah, kita ganti lagi printnya. Kita run kembali. Run file. Nah, semester 6 dengan IPK 3,46. Nah, beasiswa Anda diterima. Nah, jadi seperti itu. Bila semester lebih sama dengan atau sama dengan 5 dan IPK lebih sama dengan 325, maka akan diterima. Nah, kita ulangi lagi. Nah, beasiswa Anda ditolak karena IPK-nya kurang dari 3,25. Oke. Mungkin hanya seperti itu untuk materi kali ini. Selanjutnya kita lihat modulnya lagi. Kita buka modulnya, kita perbesar modulnya. Nah,
itu. Nah, itu ada tugas 1 kuadran Java dan tugas 2 yaitu toko Java. Nah, tugas kalian adalah codingan seperti jika hasilnya seperti itu. Seperti yang di modul, yaitu tugas 1 kuadran Java dan tugas 2 toko adalah membuat dengan output 1. Baiklah, sekian materi untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya.